Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we are going to learn about phrasal verb. This is a phrasal verb atau dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja frasa atau frasa kerja. Definition of phrasal verb are idiomatic expression and combining verbs and prepositions to make new meaning. Nah, jadi frasa kata kerja ini disebut juga sebagai kata kerja multikata, yaitu sebuah ungkapan idiom dan menggabungkan kata kerja dan preposisi untuk membentuk kata kerja baru yang maknanya seringkali tidak jelas atau definisinya tidak sama dengan kamus masing-masing kata. Nah, frasa kerja ini sekarang banyak digunakan dalam bahasa Inggris lisan maupun tulisan. Nah, di sini adalah struktur dari phrasal verb atau struktur katanya. Yang pertama ada verb and preposition atau kata kerja dan preposisi. Yang kedua adalah verb and adverb, yaitu kata kerja dan kata keterangan. Nah, di sini keterangannya adalah modifies or change the meaning. Jadi frasa kata kerja ini terdiri dari kata kerja dan preposisi atau kata keterangan ya, yang memodifikasi atau mengubah makna. Nah, jadi phrasal verb ini akan mengubah makna dari kata-kata asalnya kalau dipisah. Contoh, example, di sini ada contoh dua yaitu give up and turn off. Nah, phrasal verb ini mengubah kata. Contohnya give up, yang artinya adalah menyerah atau berhenti melakukan sesuatu. Nah, yang akan sangat berbeda dengan arti kata give dan up itu sendiri. Kalau diartikan satu-satu, give itu kan artinya memberi ya, dan up itu artinya ke atas. Nah, tetapi setelah menjadi phrasal verb, give up itu artinya adalah menyerah. Begitu juga dengan turn off. Turn off itu artinya mematikan. Akan jauh berbeda apabila diartikan satu-satu, turn dan off. Nah, phrasal verb itu ada beberapa jenisnya. Group of phrasal verb. The first is intransitive verb. Intransitive verb itu atau kata kerja intransitif, keterangannya di sini adalah don't take an object. Jadi tidak membutuhkan objek ya, jenis frasa ini tidak memiliki objek. Contohnya, they had an argument but they've made up now. Dalam bahasa Indonesia, mereka sempat bertengkar atau beradu argumen gitu ya, tetapi kini mereka sudah berbaikan. Made up di sini adalah phrasal verb dan tidak memerlukan objek. Now ini bukan objek ya, tapi keterangan waktu. Itu yang disebut intransitive verb dari phrasal verb. Untuk yang kedua, ini adalah inseparable verbs. Keterangannya, the object must come after the particle. Jadi, untuk yang kedua itu inseparable, tidak terpisahkan gitu ya. Jenis frasa ini memiliki objek dan objek tersebut harus muncul setelah phrasal verbnya atau setelah partikelnya. For example, they are looking after their grandchildren. Nah, looking after ini adalah partikel atau phrasal verb dan di belakang ini adalah objeknya. Objeknya grandchildren atau artinya dari kalimat ini adalah mereka sedang mengasuh cucu-cucu mereka. Nah, cucu-cucu mereka ini adalah objek. And then the third, separable verbs atau kata kerjanya terpisah ya. The object must come between the verb and the particle. Nah, kalau yang ketiga ini
objek harus ditempatkan di antara kata kerja dan partikelnya. Between, di antara ya, di antara kata kerja dan partikelnya. Contohnya, the quality of their work sets them apart from their rival. Yang artinya kualitas pekerjaan mereka membedakan mereka dari para pesaing. Set them apart. Nah, ini objeknya ada di tengah ya. Di tengah-tengah phrasal verbnya, yaitu sets apart. Ini yang ketiga. Dan yang terakhir ini adalah separable obligatory. Jadi untuk yang keempat ini terpisah wajib. Nah, pada beberapa kata kerja terpisah ini, the object can be placed before or after the particle. Jadi objeknya bisa ditempatkan sebelum atau setelah partikel, but when a pronoun is used, it comes before the particle. Tetapi kalau ada kata ganti yang digunakan, objek tersebut ditempatkan sebelum partikel. Objeknya ditempatkan sebelum partikel. Contoh, kalau yang before ya, before ini, before the particle berarti yang ini. Nih, turn the TV off. TV itu adalah objek ya. Nah, ini partikel kan off ya. Ini verbnya, ini partikelnya. Jadi ada di tengah-tengah, before. Nah, kalau ini yang after nih. Turn off the TV. Jadi objeknya itu after the particle. Partikelnya kan off ya. Turn off the TV. Nah, kalau ini kan pakainya it. It itu adalah pronoun. Jadi sebelum partikel yang ini. Ini partikel ya. Tidak bisa turn off it atau it turn off. Jadi harus turn it off. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai phrasal verb. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan komen ya. Oke, cukup sampai di sini mengenai penjelasan phrasal verb. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.